Saudara, saya sudah bersama dengan kedua orang tua dari Vino Satria. Satriani. Baik, Pak Maulana dan Ibu Malinda. Saya berterima kasih sekali sudah berkenan untuk saya wawancarai, dan tentu saya menyampaikan duka cita yang luar biasa atas kehilangan Bapak dengan Ibu. Ini putra pertama ya? Iya. Mohon maaf harus mengulik mundur sedikit Ibu. Pada hari Jumat itu Vino pamit ke Ibu dan Bapak? Pamit. Pamit. Apa yang disampaikan waktu itu? Izinnya mau ke rumah neneknya. Mau ke rumah neneknya? Daerah Jakarta Cakung. Ya, sekalian Mau jemput Sanu temannya untuk merayakan ulang tahun. Memberitahu kemana begitu, di mana mau dirayakan ulang tahunnya waktu itu? Kalau masalah tempat dia nggak memberitahu. Cuma minta uang saja. Minta uang aja. Minta uang, Mak, minta uang. Abang mau bikin acara ulang tahun abang. Kenapa nggak di rumah aja, Bang? Sama teman-teman abang lah, kan abang udah gede. Dia bilang gitu. Oh ya udah, hati-hati Bang, saya bilang. Terus kemudian kan tidak pulang ini sampai Sabtu ya? Iya. Ibu sempat menelpon atau sepanjang malam itu sudah lewat tengah malam tidak datang, sempat menelpon? Terus kita Terus telepon. Bang pulang. Iya, iya dong. Iya. Oh, sempat balas. Iya. Jam berapa itu? Telepon. Jam 2-an. Jam 2-an. Pas ditelepon nggak diangkat. Saya telepon lagi subuh udah nggak aktif. Iya. Pada saat hari Sabtu tidak pula Ibu sama Bapak sempat mencari. Saya ke IG-nya, Maya. IG. Saya kan teman-temannya. saya megang IG-nya dia sama Facebook-nya dia, sengaja saya sadap kan. Saya nyari informasi situ, saya bikin status di IG sama Facebooknya dia. Siapapun yang barangkali menemukan Vino atau melihat Vino bawa pulang, nanti bakal dikasih imbalan. Datanglah temannya. Datang temannya, ayah Vino ada di Polsek Kemang. Tidak bilang dalam kondisi seperti apa? Tidak. Kalau dikatakan akan tawuran atau dikatakan minum-minuman keras pada waktu itu, saya ingin mengulik kesehariannya Vino seperti apa sih, Bu? Vino setiap hari saksi temennya selalu main ML di sini. Saksinya om-omnya banyak. Banyak. Bukan pernah minum-minuman keras? Enggak. Tidak. Atau ikut geng motor? Karena enggak. Kalau dulu ya. Kalau dulu gini, dia otomotif. Otomotif ya. Saya punya bengkel. Ya wajar otomotif. Ya. Kalau tes dia motor. ngotek motor wajar. Ya. Karena kita punya bengkel gitu. Jadi yang paling buat ibu ini sebagai ibunya yang melahirkan Vino, apa yang paling terasa mengganjal sekali sampai saat ini? Saya ingin tolonglah pihak Polda, kepolisian untuk perintis ini, tolong dipertanyakan, harus benar-benar terbuka lah. Terbuka apa yang terjadi di situ, terbuka, harus jujur gitu. Saya inginnya. Ada kecurigaan dari ibu? Kecurigaan pasti ada. Apa yang ibu curigai? Apa yang dilakukan perintis sampai anak saya nyemplung begitu, sampai pada ketakutan. Apa yang dilakukan dia, gitu loh. Harusnya kan tidak begitu. Harusnya tegur baik-baik, datang baik-baik, bawa, kan gitu, dibina. Harusnya kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana dan juga Ibu Melinda. Sekali lagi kami turut berduka atas apa yang... Saya minta doanya supaya anak saya diterima masuk surga. Udah itu aja. Memang dia anak yang baik banget. Terima kasih banyak ya Ibu Melinda, Pak Maulana sudah berkenan untuk kami wawancarai. Sudah mudah-mudahan selalu dikuatkan. Amin. Ibu, Bapak dengan keluarga semua. Terima kasih. Di sini adalah lokasi di mana 7 jenazah itu ditemukan. Sebenarnya seperti apa sih kondisi sungai ini, dan juga apa yang terjadi pada Sabtu dini hari, karena kabarnya ada yang ikut menolong polisi menyelamatkan mereka yang tercebur ke sungai pada Sabtu dini hari itu. Saya akan temui warga di sini. Sudah ada 2 warga, ada Pak Ono, security yang menolong, dan juga ada Pak Eko, penjaga sungai di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Ono ya. Pagi. Pak Ono. Di sini juga ada Pak Eko Santoso. Pak Eko ini adalah penjaga sungai ya Pak ya. Relawan penjaga sungai, memantau. Penjaga sungai TMA. Kali Bekasi. Bekasi ini. Saya ke Pak Ono dulu. Pak,
hari Sabtu dini hari Bapak berjaga di pos. Siap. Ya. Berjaga. Iya, Bu. Kabarnya Bapak lihat ada remaja lewat basah tuh. Ya. Itu sekitar jam berapa tuh, Pak? Itu sekitar saya habis keliling lingkar wilayah itu antara jam 3. Jam 3 mungkin dia kurang lebihnya jam 3 lewat lah. Jam 3 lewat. Ya. Sendiri dia? Itu bergerombol. Bergerombol? berjalan kaki gitu. Berapa orang? Sekitar kurang lebihnya 15 lah. Basah atau kering badannya? Kelihatannya sih basah, itu ada yang pakai celana pendek, ada yang panjang, ada yang pakai jaket, rata-rata berpakaian hitam. Pakaian hitam. Ada yang mengikuti mereka nggak, Pak? Polisi atau apa? Nggak ada. Setelah itu ada polisi yang datang ke Bapak yang minta tolong, ada yang tenggelam katanya. Oh enggak, minta tolong jalan yang ke kali Lewat di mana mana? Pak? Lewat mana Pak gitu kan. Terus setengah kemudian baru saya menyusul ke sini lah. Ke sini? Ya. Terus apa yang Bapak lihat waktu Bapak menyusul ke sini? Melihat ini semuanya di seberang sana itu udah Seberang situ ya, Pak? Ya, karena itu gelap, udah banyak suara rame gitu, suara rame apa anggota atau apa nggak tahu gitu kan, karena gelap itu kan. Oh, Bapak nggak lihat tapi Bapak dengar suara ramai. Ya. Oke. Ada yang berteriak atau apa? Saya rasa enggak, cuman hanya itu saya dengar itu apa itu tuh kayaknya yang minta tolong itu kan. Oh. Saya naik ke tanggul, saya dengerin aja kan, itu kan dengerin terus katanya ada yang teriak lagi. Oh ini ada tuh yang apa tuh pisang tuh apa di pinggir kali di pinggir tuh pinggir pisang. Airnya tinggi nggak waktu itu, Pak? Standar. Standar ya. Pak Eko, kalau sungai ini standar airnya normal itu segimana? Apakah sedada, sepinggang atau gimana? Kalau kontur Kali Bekasi itu ada yang sepinggang, ada segini, ada yang lebih dalam. Oke, kalau anggaplah titiknya di dekat bedeng itu, belakang bedeng itu segimana itu, Pak? Pak itu dalam. Situ dalam. Dalamnya bisa 2 meter lebih. Bisa 2 meter Iya. lebih. Oh, nah waktu itu Pak yang Bapak dengar, oh itu ada tuh di pinggir sungai itu di sebelah mana? Yang di sini atau di sana? Ada posisi di belakang Masjid Al-Ikhlas itu. Di belakang masjid ini? Kebetulan di posisi pemantau air. Oh, Gitu. pas belakang pemantau air. Ya. Ya. Di mana sih itu Pak? Kita boleh nggak ke sana? Boleh. Sebelah mana? Ayo Boleh. kita ke sana ya. Oh, sana lihat dulu. ya. Oke, jadi waktu itu di mana Pak? Di situ? No. Pas pojokan itu. Di pojokan situ. Itu udah ada 3-4 orang lah di situ kan. Itu dari 3-4 orang itu siapa? Polisi? Itu jadinya ada polisi, ada warga, ada anggota saya di situ. Saya lihat keadaan nggak sadar gitu. Gampang geletak berterentang sambil kayak nggak sadar tuh. Ngapa-ngapain saya? Ditanya pun juga Nggak jawab? nggak jawab. Itu setelah itu saya putuskan, udah kalau begitu angkat itu yang 4 orang dah. Dibawa kemana? Masjid? Ini masjid ya? Dari sini kan, anak itu digendong. Yang gendong siapa? Bagus. Oh, anak buah Bapak yang Anak gendong? buahnya ya. Itu dikawal map Polisi. itu. Setelah dia sadar, dibawa sama polisi atau gimana? Bawa ke sana di pos saya di jalan raya itu. Anak itu dibawa ke pos Bapak? Ya. Dibawa kemana setelah itu Bapak nggak tahu juga? Bawa kemana Pak kata TKP gitu. Ke TKP, kata polisi gitu? Ya TKP itu kan. Pos jaga ini Pak, selalu dijaga 24 jam atau tidak? Kalau pos jaga, dijaganya kalau ada informasi dari Hulu Cilengsi atau Cikeas. Hari Sabtu itu Nggak ada informasi. nggak ada informasi? Nggak ada informasi, berarti normal di hulunya. Berarti Bapak nggak jaga waktu Nggak jaga, itu? iya. Oke, ini kan ada lampu nih Pak. Ya, Ini ada lampu. betul. Terus Lampu. kemudian itu lampu ya Pak? Lampu sorot ya, itu lampu. Lampu sorot. Ah. Itu selalu difungsikan atau tidak? Enggak. Enggak. Nah, kalau pas ada kiriman air itu baru saya nyalakan karena saya harus baca ini telemetri. Oh, untuk melihat ini. Nah. Dan tidak ada CCTV ya Pak sekitar sini? Ada CCTV, saya untuk mantau khusus telemetri, tidak arah ke sana. Tidak mengarah ke sana ya. Kalau gini untuk telemetri. Hanya melihat ini Melihat saja ini, ya. CCTV-nya aja. Pak, ini tuh
Kalau orang jatuh misal di situ tuh Pak ya, orang jatuh, Ah. itu kemungkinan akan dibawa arus dan di pusaran situ Pak? Kalau dia jatuh cuma blok kemungkinan enggak. Ini kan yang saya tahu dia menjatuhkan diri pengen lari. Nah, kemungkinan begitu lari salah ngambil jalur kali dia. Jadi itu yang bikin mereka ke bawah? Mereka ke bawah itu. Oh. Kalau misal, ini nih, kan ada pertemuan arus nih Pak. Ya. Di dalam situ itu dalam ya Pak ya? Dalam. Karena saya tahu pertama waktu dulu kan ini ada aretan nih. Orang penduduk kasih sini, ada penyeberangan kali pakai perahu. Saya bilang Pak Eko, hati-hati yang di tengah ya. Kenapa Bang? Dalam. Kalau di sana sekitar 2 meter, ini di sini nih mungkin lebih dari 10 dalam, meter. iya, karena kan itu di putarannya. Nggak benar kira bikin kue itu, kita pakai blender kan. Ya. Yang di tengah itu kan di dalam. Yang Oke. pinggirnya nyiprat gitu kan. Sepanjang Bapak bertugas di sini nih Pak, Iya. sepanjang ini kan sebenarnya ngelihat dari sini ke situ itu kelihatan gitu ya Pak. Iya. Remaja-remaja suka ngumpul di situ nggak Pak? Nggak pernah lihat saya. Nggak pernah lihat. Nah, sementara sempat waktu ada warung masih jalan nggak ngelihat remaja ngumpul. Jadi baru kali ini nih kedengaran. Nah, baru gini. Pak Ono juga baru kali ini dengar. Iya. Oh, kejadian. Bukan kedengaran kejadian ini. Iya, kejadian. Baik, baik. Terima kasih Pak Sama-sama. Eko. Makasih. Terima kasih juga Pak Ono sudah berbagi informasi Pak. Inilah tempat para remaja itu saudara berkumpul pada hari Sabtu dini hari sekitar pukul 3 pagi. Ini depan saya ini adalah jalan besar di mana tidak ada rumah warga di sekitar sini. Kalau di depan ini semua adalah area pabrik. Jadi dari pintu atau gerbang masuk ke area ini saudara itu dipenuhi dengan pabrik-pabrik dan juga pergudangan. Kalau lurus ke arah sana itu adalah jalan buntu. Jadi jalan buntu di sana. Kita lihat ke belakang. Seperti ini nampak belakangnya saudara. Itu ada pos penjaga sungai dan penemuan jenazah itu di sekitaran sana. Ini ada pertemuan air, ada pertemuan arus di situ, dan kalau Anda bisa lihat itu nampak ada pusaran yang memang kabarnya kemungkinannya adalah kenapa mereka baru ditemukan pada Minggu pagi, mungkin saja mereka terbawa pusaran di situ yang kemudian dalam ke bawah. Ini tidak ada informasi pasti berapa kedalamannya, tapi ini sekitar 10 meter mungkin, 6 hingga 10 meter. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan satu remaja yang ikut berkumpul pada Jumat malam atau Sabtu dini hari yang di dekat Kali Bekasi itu saudara, dan berhasil selamat pada saat itu. Saya harus menyamarkan identitasnya. Saya sebut saja X ya. Jadi hari itu kamu ikut berkumpul di bedeng dekat Kali Bekasi itu? Iya. Sabtu dini hari? Iya. Jam berapa waktu itu kamu di situ? Di situ dari awal tuh kisaran jam 1-an. Jam 1-an? Iya. Sebelum kamu ada di situ jam 1-an itu kamu kemana? Itu sebelumnya tuh di Cikunir, ngeliwat dulu. Makan-makan, merayakan ulang tahun. Oke, siapa yang ulang tahun? Tahu? Nggak tahu, soalnya diajak itu. Oh, siapa yang mengajak? Yang mengajak juga almarhum, meninggal juga di kali itu. Siapa namanya? Muhammad Farhan. Farhan. Berapa orang waktu itu ngeliwat? Ngeliwat tuh rame, kisaran di atas 30-an orang. 30-an orang. Iya. Setelah dari sana? Langsung ke TKP itu kali. TKP itu. Iya. Apa tujuannya pindah ke sana? Nggak tahu, itu nggak ada tujuannya. Berapa motor tuh kamu menuju ke sana? 25-an mungkin. 25 motor. Iya. Berarti sekitar 50 orang. Kalau anggaplah satu motor 2 orang ya. Iya. Nah, sepanjang jalan ngapain? Nggak apa-ngapain. Jalan aja. Jalan aja. Waktu sampai di sana itu ada orang lain di situ atau kalian baru pertama sampai? Itu saya doang pertama-tama, nggak ada orang lain. Nggak ada orang Iya. lain. Ada yang lain datang lagi nggak? Itu pas
udah rada lamaan ada orang kedua datang. Oke. Kenal dengan yang baru datang ini? Nggak kenal. Dia datang bawa sajam langsung ke belakang. Pegang sajam? Iya. Dia langsung ke belakang. Ke langsung belakang warung itu? iya. Langsung salam-salaman gitu. Dengan kalian? Iya. Ada yang kamu kenal? Nggak ada. Berapa orang mereka itu yang datang ini? Berapa motor? Kalau motor nggak tahu dah. Tapi sekitar berapa orang? Kalau orangan kisaran 15. Terus yang kamu lihat bawa senjata tajam berapa orang? Itu lumayan kisaran 10 mungkin. Yang megang sajam. Kamu ada rasa takut nggak karena mereka? Itu teman saya langsung ngajakin pulang. Nah, jawaban kamu? Saya belum ngejawab, lamaan dikit polisi langsung datang. Berapa banyak polisinya? Kalau jumlah banyaknya kurang tahu. Tapi perkiraan sih yang kelihatan lampu motor tuh 5 motor. 5 motor. Ada mobil selain motor? Nggak tahu dah. Ketika polisi sampai itu, kalian ngeh nggak polisinya sampai? Itu pas dari jauh tuh, kirain itu masih temen atau gimana kali ya. Itu rame suara motor. Pas udah dekat langsung weng gitu. Langsung pada bubar, kirain kenapa. Ada yang teriak polisi. Oh, teman kalian teriak polisi? Iya. Polisinya nggak ngapa-ngapain, cuma nyampe terus ada yang teriak polisi, terus kalian bubar gitu? Iya. Yang bikin kamu bubar apa? Kamu ikut lari itu apa? Yang pertama sih takut, terus emang ada yang bawa sajam juga. Oh, itu bikin takut ya. Terus kamu lari ke arah mana? Dari warung itu turun ke kiri. Ke kiri langsung nyebrangin kali. Oke, polisinya ada berteriak kah pada saat sampai itu? Pas di motor tuh nggak ada. Langsung pas dia udah lari tuh udah turun dari motor baru situ ada. Apa kata polisi? Pas udah pada orang-orang pada nyebur tuh, woi mati itu, terbalik gitu kan. Pas udah sampai seberang dia ngomong, gua tembak lo. Ada suara tembakan nggak kamu dengar waktu itu? Saya nggak dengar suara tembakannya, tapi kalau ngomong gua tembak lo ada. Oh, itu ditujukan ke siapa? Nggak tahu. Oh, cuman kamu mendengar suara itu? Iya. Teringat nggak ada berapa yang terjun ke air atau semuanya terjun ke air untuk kabur? Itu kurang tahu sih. Atau ada yang kamu dengar tenggelam minta tolong? Ada yang minta tolong, suara tolong. Itu polisinya langsung bilang, woi mati itu, kayak gitu. Oh, ada yang polisi ikut turun menolong nggak ketika ada yang teriak nolong tolong itu? Itu kurang tahu. Nggak kamu perhatiin? Iya, nggak nengok ke belakang soalnya. Tapi ada polisi yang ikut nyebur ke air nggak? Nggak tahu juga deh. Oh, nggak kamu perhatiin Iya. juga? Ini pertama kali kamu ikut dengan si geng-geng motor tadi itu yang ramean itu atau beberapa kali pernah ketemu dengan mereka? Ya. Iya, pertama kali sama dia. Oh, sebelumnya tidak pernah? Tidak pernah. Oke. Ini tentu jadi pelajaran ya, harus berhati-hati dalam berkawan tentunya. Juga ya meskipun tadi kan tidak ikut, sebenarnya tidak punya senjata tajam, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang bergabung. Ini harus hati-hati ke depannya ya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Davi pamit ke Mas Sofyan atau mungkin ke Pak Tamin? Pamit sama ibu, katanya mau main ke rumah teman, minta uang 7.000, udah itu aja. Tapi Davi apakah punya sepeda motor sendiri? Sepeda motor ada. Sepeda motor. Sering misalnya ikut dengan ya kalau anak-anak sekarang kan ngumpul-ngumpul motor begitu? Enggak. Jadi Enggak kalau dia mah cuma modif-modif doang, tapi enggak kumpul-kumpul, cuma modif motor. Ini baru pertama kali Davi tidak pulang? Iya. Biasanya selalu pulang? Biasanya ya tidur di rumah karena emang cuma bertiga. Nggak pernah jadi pisah. Kalau pergi paling malam pulang jam berapa Davi? Ya, nggak pernah lewat jam 12, nggak pernah. Selalu di bawah jam 12 ya Pak ya? Walaupun dikatakan akan tawuran misalnya? Nah, kalau memang dia sudah mengetahui itu akan tawuran juga, saya yakin dia tidak bakal ikut. Itu karena karakternya itu emang penakut. Bapak, keyakinan putra Bapak tidak mungkin tawuran? Enggak mungkin. Iya, itu juga kalau ada bisa diajak tawuran sama temennya, wah nggak bakalnya keluar.